Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai kajian kita Kitab Bulughul Maram. Masih di Kitabul Jihad, bab jizyah ya, babul jizyah wal hudnah. Jizyah itu nanti kita bahas pembayaran pajak atau apa itu bagi orang kafir. Hudnah itu perdamaian. Senjata-senjata atau perdamaian. 1306 di kitab saya, mungkin di sebagian kita berbeda dikit. An Abdurrahman ibni Aufin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhadhaha, mengambilnya. Mengambilnya itu apa? Yakni al-jizyata, ambil jizyah min majusi hajaro, dari majusi hajar. Majusi itu nama keyakinan, agama gitu ya. Hajar itu nama daerah. Jadi orang kafir Mekah misalnya gitu, atau orang Islam Madinah gitu. Majusi hajar. Rawahul Bukhari walahu tariqun fil muwatta'i fiha inqita'un. Ada jalan lain dari kitab Al-Muwatta'. Kitab Muwatta' itu kitabnya Imam Malik ya, Imam Malik bin Anas. Tapi ada terputus sanadnya, inqita' fiha inqita'un. Jizyah ini ya, jizyah adalah bagian dari harta yang diambil dari setiap kepala, tiap individu maksudnya, tiap orang, dari komunitas kafir zimmi setiap tahunnya. Dulu pernah kita bahas ya, kafir zimmi itu apa toh? Kafir zimmi itu orang kafir yang di bawah kekuasaan muslimin, dia dilindungi oleh orang Islam. Maka ini dibayarkan sebagai imbalan dari perlindungan kepada mereka dilindungi oleh pasukan Islam, imbalannya bayar itu, dan diperkenankannya mereka tinggal di negeri-negeri kaum muslimin. Tetap kafir tapi tinggal di negeri orang Islam gitu. Boleh tapi membayar jizyah, membayar pajak tiap tahunnya. Itu jizyah ya. Orang Majusi adalah orang yang menyembah api. Menyembah api itu Majusi. Nah, sekarang dihidup-hidupkan lagi kan, kalau ada apa SEA Games atau Asian Games atau Olimpiade pakai bawa api gitu. Itu sebenarnya budayanya Majusi itu. Kita nggak sadar kan ya. Api melambangkan apa? Semangat dalam berolahraga kan gitu. Tapi sebenarnya itu budayanya Yahudi, Majusi. Majusi itu penyembah api. Mengatakan bahwa api itu adalah Tuhannya gitu ya. Hajar adalah nama salah satu wilayah di negeri Bahrain. Barangkali ada namanya Hajar. Nah, ini orang Majusi Hajar. Orang kafir zimmi diharuskan membayar jizyah. Sedangkan orang-orang mukmin, orang beriman tidak dibebani kewajiban jizyah. Kalau orang Islam tidak bayar jizyah. Jadi misalnya orang Majusi terus masuk Islam, ya masuk Islam, ketika masuk Islam sudah tidak bayar jizyah lagi, gitu loh maksudnya. Memang itu kewajiban bagi orang non-muslim yang tinggal di daerah muslim. Hanya kewajiban zakat, ya, tidak dibebani jizyah, tapi hanya zakat bila memenuhi syarat. Artinya memenuhi syarat itu hartanya sampai pada taraf minimal kena zakat, namanya nisab, ya, nisab, dan umurnya juga setahun. Kalau harta mal, zakat mal setahun, haul setahun. Kalau zakat pertanian setiap kali panen. Kalau zakat masyiyah itu binatang ternak ya setiap tahun, gitu ya, setiap tahun. Kalau nisab zakat untuk kambing 40 ekor kambing, zakatnya 1 ekor kambing. Kalau unta 5 ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing, gitu kan. Ada nanti beberapa ya, sudah pernah kita pelajari dulu. Seingat saya waktu itikaf itu, saya nyampaikan fikih zakat di sini. Tidak tahu Syekh Kelingan apapun lali. Anune apa? Diktate paling ya wis ilang nih, paling. Ya, kapan-kapan belajar lagi boleh.
Zakat berbeda dengan pajak. Zakat itu diambil dari orang kaya lalu diberikan kepada orang miskin. Kalau zakat gitu, tidak ada orang miskin kena zakat. Orang miskin diberi zakat, iya. Yang mungkin kena itu zakat fitrah, ya. Zakat fitrah karena semua orang harus bayar kalau dia punya, maka orang miskin pun juga bayar zakat fitrah. Gini misalnya, dia sebenarnya tidak punya beras ini, nggak punya beras. Nah, karena diberi zakat fitrah oleh banyak orang, jadi punya beras kan, banyak berasnya kan, ya dia harus bayar zakat juga. Gitu loh, mengeluarkan juga. Pada siapa? Ya kepada orang yang lebih miskin daripada dia. Gitu ya, boleh melarat dikasih zakat fitrah. Tapi secara zakat mal tidak mungkin, yang punya orang miskin nggak punya, tidak mungkin dibebani karena zakat itu nisabnya tinggi kok. Kalau sekarang ini kan nisab zakat mal itu kan 20 dinar ya. 20 dinar itu, 1 dinar itu 4/4 gram emas. Emas 22 karat itu yang biasa itu ya. Bagian katakan 24 karat, tapi yang lazim 22 karat emas yang biasa dipakai di perhiasan-perhiasan itu. Itu kalau 4/4 berarti kalau dikalikan 20 kan 84 gram emas. Kalau 1 gramnya sekarang 1 juta ya 84 juta. Lah orang punya 84 juta nggak mungkin orang miskin tau gitu. Ya orang kaya gitu. Walaupun ya orang sugih banget tapi kan ya orang kaya tuh. 84 juta kan banyak ya. Adapun pajak, kalau ini pajak nih diambil dari semua orang lalu digunakan untuk kepentingan bersama. Teorinya loh ya. Teori pajak itu gitu. Ini kita bicara teori, bukan penyimpangan, bukan. Pajak itu semua orang kena, miskin, kaya, semua kena, dan digunakan untuk kepentingan bersama. Wallahu alam, kalau yang saya tahu berdasarkan keterangan orang-orang yang tinggal di sana, di negara-negara barat itu pajak itu betul-betul dimaksimalkan. Jadi gini, mereka itu mengenal pajak penghasilan itu semakin tinggi orang punya penghasilan, semakin besar persentasenya, bukan jumlahnya. Jumlahnya jelas besar ya, tapi persentasenya bertambah. Yang saya tahu karena punya teman dulu pernah kuliah di Inggris itu kalau sampai tingkat tertentu pajak itu 50% dari penghasilan. 50%. Dan besar, sangat besar, dan kalau melanggar didenda di penjara. Nah gitu loh. Jadi mereka memaksimalkan pajak itu, sehingga misalnya orang punya kayak yang kita kenal siapa sih ngomong suge-suge itu, main sepak bola itu kan ya, main sepak bola kan kaya-kaya, gajinya sekian ribu pound sterling per minggu sekian ribu pound sterling, banyak sekali kan ya. Ada 1 pound sterling itu berapa? 20.000 ya, 20.000 atau 25.000, 30.000 malah, 30.000 rupiah. Ini sekian ribu pound sterling setiap pekan, jadi banyak sekali kan. Nah, langsung itu begitu masuk langsung diaudit, ini sampai taraf final, jadi penghasilan sekian sampai sekian pajaknya 10%, sekian sampai sekian 5% gitu loh, naik terus sampai ketika sudah minimal tertentu itu 50%. Lah, itu bisa dicegah, bisa tidak bayar pajak asal dia punya yayasan kemanusiaan. Nah, gitu istilahnya. Mereka bilangnya charity gitu ya. Jadi yayasan-yayasan sosial. Lalu begitu dia dapat penghasilan langsung dipotong 50%, tapi langsung disalurkan ke yayasan sosial, apakah panti yatim, panti jompo, anak-anak terlantar loh gitu loh. Di sana ada itu orang-orang gitu dan mereka punya yayasan. Kalau gitu tidak lagi kena pajak gitu ya. Jadi teorinya begitu, berbeda ya teorinya. Jadi yang terjadi kalau karena pajak itu bukan subsidi silang tapi penindasan, justru penindasan yang kaya terhadap yang miskin, yang kuat terhadap yang lemah. Meskipun itu seperti yang saya katakan di Inggris tadi yang sangat ketat ya, sangat ketat dalam pajak, tidak diselewengkan, itu pun tidak cocok gitu. Karena orang miskin kok suruh bayar pajak gitu. Kan gitu, orang tidak punya kok suruh bayar pajak. Nah, kalau zakat tidak mungkin, orang miskin kok bayar zakat tidak mungkin. Kecuali tadi zakat fitrah tadi, kalau yang zakat mal tidak mungkin. Nah, uangnya sampai nisab, namanya orang kaya, bukan orang miskin, kan gitu. Sudah jadi orang kaya. Itu sekedar perbandingan saja. Berikutnya 1307. Kalau ada pertanyaan sesudah ini, Oh, ini ibu-ibu jangan bicara sendiri.
Wa an Asim bin Umar an Anasin wa an Utsman bin Abi Sulaiman anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha Khalid bin Walid ila Ukaidir Dumah. Khalid bin Walid diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid bin Walid ke Ukaidir Dumah, nama orang ini Ukaidir. Dumah itu nama wilayah. Fa'akhadhuhu lalu Khalid dan pasukannya menangkap dia. Ditangkap si Ukaidir Dumah ini karena dia orang kafir ya. Tapi Nabi memang misinya disuruh nangkap. Fahaqona damihi lalu mestinya bukan damihi ini, damahu ini. Saya salah tulis nih. Fahaqona damahu. Nah, dicoret saja. Maka siapa si Khalid itu menahan maksudnya melindungi darahnya, tidak dibunuh itu. Haqona damahu itu tidak dibunuh, dilindungi, tidak dibunuh. Terus wasolahahu alal jizyah dan berdamai dengan dia, mengikat perjanjian damai dengan dia alal jizyah dengan dasar jizyah, suruh bayar jizyah. Ya, Ukaidir Dumah. Ini kan ada keterangan, belum saya hapus ini bahasa Arabnya ya. Al-Mizzi mengatakan ila Ukaidir Dumah bidomil hamzati dengan domir hamzah wa fathil kaf dan fathahnya kaf wa sukuni tahtiyah dan sukunnya huruf yang titiknya di bawah yakni ya. Ukai ya, ya-nya di sukun ukai. Terus fadal maksurah, lalu dalnya itu di kasroh, maksurah di kasroh, muhmalah tanpa titik. Yosuwe dal tanpa titik. Zaman dulu itu memang tidak ada titik gitu loh. Sehingga dal sama zal itu sama. Dal sama dal itu kan bedanya di titik tuh nggih. Satunya pakai titik, satunya enggak. Lah kalau tanpa titik dulunya bahasa Arab tanpa titik, belas tanpa titik. Sehingga dal sama zal sama. Lah taunya bunyinya gini ditambahin gini, fadalin maksuratin muhmalah itu tanpa titik. Lah kan depannya sudah ada dal. Coba kita bayangkan ini. Tulisan fadalin ini kalau tanpa titik kan ya fadalin kan ya bisa tuh. Bacanya gitu loh, fazal, zal itu kan ya sama. Jadi huruf dal itu kalau ditulis dal, alif, lam. Huruf dal ya, ditulis dal, alif, lam. Kalau huruf dal ditulis kan juga sama, zal, alif, lam. Kalau titiknya tidak ada, kan ya sama itu. Mudah-mudahan bisa ngawang ya. Diawang sedikit. Jadi huruf dal itu kalau ditulis, hurufnya ditulis. Apa bisa tahu? Bisa. Misalnya huruf B itu kan ditulis, kalau ditulis kan BE kan gitu kan dalam bahasa Indonesia itu. Huruf Z itu Z angel lagi. Itu pun sing huruf S itu ditulis kan ES kan gitu kan itu ditulis loh. ES bacanya S. Nah, terus kalau huruf dal itu kalau ditulis dal terus alif terus lam, dalun. Nah, gitu loh. Kalau huruf dal ditulis zal alif lam zalun, nah gitu, zal, nah gitu loh. Ini juga sama kan, ini fadalun ini dal, ini contoh huruf yang itu kayak gini nih, tak gede ini. Nah ini nih, ini zal itu tulisannya kayak gini nih. Nah ini pa-nya dibusak sih, nggih. Nah ini zal kayak gini nih. Nah kalau zal, nah sekarang ini bagian ketok nih. Kalau zal ini kan, tapi ini zal bukan zal. Nah, bayangkan kalau ini yang saya blok apa ini? Saya warnai merah ya. Saya warnai merah dengan yang warnanya hitam ini. Kok rakit toh ini? Ini gen jejer bicaranya. Nah, gini. Bayangkan yang warna hitam dan warna merah ini kalau titiknya tidak ada. Kan sama. Sama toh nggih? Ini yang bedakan cuma titiknya. Jadi dal sama dal titik. Makanya di sini ada kata-kata muhmalah. Muhmalah itu artinya tanpa titik. Nah, gitu. Ya, ini jadi Ukaidir. Ini kan nerangkan Ukaidir ini. Alifnya di apa? Di dhamma, bidomil hamzati. Hamzah ini kan hamzah. Hamzahnya di dhamma. Wa fathil kaf. Loh, huruf kaf itu kan ditulis kayak gini loh. Kafi. Lah gini loh. Huruf kaf ini. Nah, ditulis kayak gini nih. Kaf. Nah, ini huruf kafnya di fathah. Terus suku ini tahtiyah. Tahtiyah itu karena di bawah. Tahtun itu kan tahta itu kan di bawah. Lah kok di bawah ini loh, titiknya di bawah maksudnya. Nah, ini lagi sisan nggih. Huruf ya, kemudian ba, kemudian ta,
kemudian sa, apalagi kemudian nun. Bayangkan kalau tidak ada titiknya, kan sama itu. Nek ya yang celekunter ini masih ada apa? Kepalanya itu. Tapi kalau di tengah kan sama. Di tengah, ya-nya di tengah kan sama itu. Ya kalau di belakang atau di depan atau di belakang kan begini. Tapi kalau ditambahi huruf jim misalnya gitu. Itu kan sama ini. Jadi bentuknya kayak ini, kayak ini, kayak ini, kayak ini gitu. Dan agak beda dikit, tapi nanti sudah di tengah jadi sama. Makanya zaman tidak ada titik itu sulit sekali membaca bahasa Arab itu. Makanya Khaybar bisa keliru Hunain. Nah, coba kita lihat ya. Mumpung ada ini kan bisa ditawarkan ya. Khaybar dan Hunain itu kan jauh sekali itu. Khaybar dengan Hunain. Hunain itu gini. Kok jim. Nah ini biar kita ya besarkan biar kelihatan. Nah ini kan kho, ya, ba, ro, Khaybar. Hunain itu ha, nun, ya, nun. Ini kalau ada titiknya gampang ini. Sekali lagi, dulu itu bukan cuma tidak ada harokatnya, titiknya nggak ada. Nah ini kan tinggal diharokati tau nggih. Harokatnya kan bisa dibaca Khaybar, run, Khaybaru gitu. Hunain ya, Hunainu gitu. Gini kan. Coba bayangkan sekarang, kalau itu tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Kan sama itu. Ha sama dengan kho. Ya kan? Karena tidak ada titiknya. Terus nun sama dengan ya. Loh kok iso? Oh, kan gini saja kan? Cuman bentuknya saja. Tanpa ada titiknya. Terus ya sama dengan ba. Ya itu titiknya di bawah 2, ba titiknya di bawah 1. Ya dan ba itu sama. Nun kok bisa sama dengan ro? Karena nun itu kalau nulisnya pakai tulisan tangan itu bentuknya kayak ro gitu. Jadi loh gini loh, tidak lekuner sampai ke atas gini enggak, tapi gini loh. Sampai ke bawah gini, bentuknya kayak ro. Maka Khaybar itu bisa keliru dengan Hunain. Jauh sekali ya. Itulah makanya sekarang sudah dikasih titik, dikasih rokat lebih mudah lagi gitu. Sekedar sebagai tambahan ya, biar tidak ngantuk nih. Sudah ya, sekarang kita lihat. Al-Qastolani menjelaskan bahwa jizyah adalah harta yang diambil dari ahli zimmah, kafir zimmi, karena kita memberi tempat tinggal mereka di negeri kita, atau karena dilindunginya darah mereka, anak keturunan mereka dan harta mereka, atau karena kita menahan diri dari memerangi mereka. 3 hal ya. Tunjukkan sini biar kita. Al-Qastolani itu penulis kitab Irsyadus Sari, seorang Sarah Sahih Bukhari. Jadi Sarah Bukhari itu ada banyak, salah satunya Irsyadus Sari yang nulis Al-Qastolani. Jizyah diambil dari ahli zimmah. Sebabnya kalau diambil kenapa? Karena kita memberi tempat tinggal mereka di negeri kita. Mereka boleh tinggal di negeri kita. Tidak apa-apa kamu jadi orang kafir di sini boleh, tapi bayarlah jizyah. Atau karena dilindunginya darah mereka tidak dibunuh dan anak keturunan mereka tidak dibunuh. Tidak dibunuh tapi dibayar jizyah. Dan harta mereka dilindungi juga, tidak diambil harta secara dirampas, tidak. Terus atau karena kita menahan diri dari memerangi mereka, memang tidak diperangi karena dia bayar jizyah, itu dilindungi, tidak diperangi. Sudah, Ukaidir adalah nama raja penguasa Daumah. Ukaidir Dumah atau Ukaidir Daumah. Namanya adalah Ukaidir bin Abdul Malik Al-Kindi. Ukaidir ini beragama Nasrani, Kristen kalau sekarang ya, kalau Nasrani. Daumah adalah nama wilayah dari negeri Syam yang lokasinya dekat dengan Tabuk, lalu digabungkan dengan Tabuk. Kita kan pernah Nabi kan pernah perang Tabuk ya, itu di daerah Tabuk sana. Cukup jauh wilayahnya, sudah dekat dengan Syam sana. Kalau dari Madinah, wah sangat jauh, cukup jauh. Barangkali ibu-ibu, bapak-bapak yang pernah umroh terus ke Tabuk kan bisa melihat jauhnya seberapa itu. Hadis ini terdapat dalam Sunan Abu Dawud, Kitab Al-Kharaj wal Imarah wal Fai', hadis nomor 3037, boleh dicek nanti nggih di Sunan Abi Dawud.
Hadatsana Al-Abbas bin Abdul Azim, hadatsana Sahal bin Muhammad, hadatsana Yahya ibnu Abi Zaidah an Muhammad bin Ishaq an Asim bin Umar an Anas bin Malik wa an Utsman bin Abi Sulaiman anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha Khalid bin Walid, mengutus Khalid bin Walid ila Ukaidir Dumah, ke Ukaidir Dumah, fa ukhidha lalu ditangkap dia, ukhidha ditangkap. Berarti kan fa akhadhuhu gitu kan. Ini fa'ukhidha lalu dia ditangkap, fa'atauhu bihi, lalu mereka datang dengannya, mereka Khalid dan pasukannya datang dengan membawa Ukaidir itu, fa'atauhu lalu datang menghadap Nabi, kepada Nabi, bihi dengan membawa Ukaidir itu. Hi-hu-nya ini Nabi, hi-nya ini Ukaidir. Fahaqona lahu damahu, lalu Nabi menahan, melindungi untuk dia itu darahnya, wa sholahahu, dan menjalin hubungan damai, berdamai dengannya alal jizyah, dengan ketentuan dia bayar jizyah. Suruh bayar jizyah karena tidak dibunuh itu tadi. Nabi SAW berulang kali menugaskan pasukan muslimin untuk satu tugas khusus, dipimpin oleh salah seorang sahabat yang beliau pilih untuk itu. Siapa? Ya, orang-orang yang dikenal ahli di bidang perang. Tentunya sesuai misinya tuh ya. Misi perang ya, sing dipilih sing pinter perang mesti ini. Kan gitu. Ini misi apa? Misi untuk ngajar ngaji ya, sing dipilih sing mudeng Quran, kan iso mulang, kan gitu. Misi apa lagi? Misi bangun ya golek sing ahli bangunan, kan gitu. Sesuai dengan misinya. Dan orang Islam kan memang macam-macam, kemampuannya berbeda, beda, dan kelebihan juga berbeda. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah merasa minder. Aku ora iso mulang loh. Urusan dalam dini ra mau mulang, banyak sekali kok. Dalam kita berjuang itu banyak sekali kebutuhannya, enggak cuma mengajar. Ngajar itu salah satu saja. Salah satu kebutuhan menyampaikan din ini dengan mengajar. Tapi yang lain masih banyak. Gampangnya gini ya, misalnya orang itu sing penting sing mulang, baik. Sing mulang kudu penting iya. Nah ini nek mulang tok terus ora enek nggone, arep ngeneki pondok pesantren, pondok ora enek nggone. Lah mosok arep kemah camping sepanjang tahun kan ya. Enggak bisa kan? Ya harus ada yang bangun. Bangun ya butuh uang, harus ada hartawan, miliuner, miliarder yang mau bantu kan gitu, atau orang-orang yang punya harta yang mau mengalokasikan hartanya. Harus ada bagian pembangunnya itu, pemborongnya, insinyur kah, apa pemborong atau siapa ahli bangunan yang bangun itu kan gitu. Jadi banyak, kepentingan muslim itu banyak. Jadi jangan berpikir yang penting enggak, banyak, semuanya berguna asal mau saja. Jenengan jadi apapun jenengan berguna bagi muslimin. Kalau jenengan mau bisa digunakan untuk muslimin, gitu saja ya. Ini ahline aku ahline kok. Ahline nyihir, wah ya ojo nek nyihir. Karena sihir itu bukan dari Islam, sihir itu dari setan. Ahliku aku dukun perewangan loh, kalau gitu tobat wae. Boleh dukun bayi tenan apa kene dukun bayi. Nah, dukun perewangan jangan. Bertobat saja dari itu, perbuatan itu tidak dikenal dalam din, malah buruk ya. Contohnya gitu. Pengiriman pasukan biasanya disertai perintah dan petunjuk khusus. Nah, ini. Jadi ada perintah kamu nanti gini ya gitu. Pasukan Khalid bin Walid dikirim ke Ukaidir Daumah ini diperintahkan untuk tidak membunuh Ukaidir. Justru tidak membunuh, jangan dibunuh. Tapi membawanya untuk ketemu Nabi. Jadi kamu ke sana, nanti pimpinannya itu jadi pateni. Dibawa aja ketemu Nabi. Contoh misi yang lain itu Ali bin Abi Thalib bersama, saya kok lupa, 2 orang lagi, Zubair atau siapa ini. Ada seorang muslim namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Tidak tahu sudah pernah kita bahas belum hadisnya. Hadisnya cukup panjang. Ketika Nabi mau menaklukkan Mekah, mau membebaskan Mekah atau Mekah itu, ada seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Dia itu nulis surat kepada familinya orang Mekah itu. Terus menyampaikan, Nabi prinsipnya gampangannya membocorkan rahasia itu, menyampaikan bahwa Nabi nanti akan datang ke Mekah untuk
membebaskan kota Mekah. Tulis, terus disimpan, terus dikirimkan ke Mekah melalui seorang kurir. Kurirnya itu perempuan, orang perempuan, orang kafir memang. Orang kafir atau orang Yahudi saya lupa. Pokoknya orang dikirim, tolong berikan ini kepada saudara saya di Mekah sana. Nabi tahu, karena diberitahu oleh malaikat Jibril. Jadi nah Allah jelas Allah jelas tahu kan ya. Beritahu malaikat Jibril beritahu Nabi Muhammad, ada sahabat kamu begini, dia ngirim surat kepada penduduk Mekah, terus lewatnya kurir namanya orangnya perempuan gini, perempuan separuh baya mungkin sekitar ukuran tahun gitu lah, berapa likur tahun atau mungkin sampai 30 tahun. Terus Nabi kirim Ali, kalau tidak salah Zubair, satu lagi saya lupa Mikdad atau siapa, pokoknya bertiga. Kamu kejar perempuan itu, nanti ketemunya kalian akan ketemu dia dengan di kebun namanya kebun Khoh, Raudhatu Khoh gitu. Kalau kamu ketemu perempuannya ciri-cirinya kayak gini, kamu minta dia keluarkan suratnya itu, kamu tahan suratnya itu. Jangan sampai surat itu tiba di Mekah. Kejar oleh Ali bertiga itu, kejar. Ketemu betul di Raudhah Khoh tadi ada perempuan itu, ciri-cirinya seperti yang disebutkan Nabi. Cegat sudah. Hai perempuan, kamu keluarkan surat itu. Surat apa? Enggak, kamu mesti bawa surat. Enggak, saya enggak bawa. Silakan diperiksa. Digeledah. Enggak ketemu suratnya itu. Suratnya enggak ada. Ali bin Abi Thalib mengatakan, wallahi kita yakin Nabi tidak pernah bohong. Nabi mesti benar. Perempuan, kamu kalau tidak mau melakukan surat, tak telanjangi kamu, tak udani, diudoni. Jadi dicopot semua bajunya, tak cari. Akhirnya dia ngaku. Suratnya itu dilipat di rambutnya panjang itu, dikepang, terus surat ini dimasukkan situ. Kayak kerudung kan, pakai kerudung, jadi dibawaannya nggak ada suratnya itu, dipasukkan situ. Sampai cari, pokoknya kamu keluarkan itu, la ukhrijannal kitab au la ujarridannaki. Nah, itu Nabi Ali mengatakan itu. Kamu keluarkan itu atau tak telanjangi kamu, biar ketahuan di mana suratnya itu. Akhirnya dia mau mengeluarkan itu. Sudah. Itu ya ceritanya. Contoh itu tadi. Akhirnya surat itu tidak jadi sampai ke Madinah. Terus Hatib tadi ditanyai, diinterogasi, akhirnya prinsipnya diampuni dosanya, salahnya karena dia itu termasuk ahli Badar. Hatib bin Abi Balta'ah itu ikut perang Badar. Jadi tidak dihukum apa-apa, cuma disuruh bertobat saja kepada Allah. Itu ya. Ada pertanyaan sebelum lanjut ke hadis berikutnya? Silakan. Ada dua. Yang pertama, rumah itu zakatnya zakat apa ya? Rumah. Ya, rumah zakat. Terus tiap tahun kan sudah ada PBB ya. Yang kedua, seandainya negara kita itu seperti yang kita ceritakan di Inggris ataupun sesuai hadis ini, apakah khilafah itu akan mengarahkan? Yang pertama saya jawab dulu, rumah itu zakatnya zakat apa? Kalau rumah ditinggali, ditempati, saya punya rumah misalnya gitu ya, saya tempati, itu tidak kena zakat, tidak bayar zakat. Yang kena zakat kalau rumah itu tidak ditempati, tidak ditinggali, jadi aset gitu loh. Misalnya saya punya rumah di Solo, terus saya punya rumah lagi di mana Selo situ, Solo meh padha gitu. Ini kan beda gitu, situ villa gitu loh. Nah itu kena zakat. Kenapa? Karena itu jadi aset dia gitu loh. Nah, kalau itu rumah itu, kalau dia punya istri 3, rumahnya 3, kena zakat? Tidak kena zakat, karena istrinya 3. Nah, gitu loh ya, gitu ya. Tapi kalau pajak semua kena lagi, PBB ya tetap kena. Begitu. Terus tanya lagi tadi bagaimana kalau praktek pajak itu? Ya prinsipnya kalau pajak itu memang beda dengan zakat. Jadi kalau dari segi aturan Islam salah, tidak begitu. Walaupun sebagus itu pun, saya di Inggris tadi ya yang saya ceritakan tadi, sebagus itu pun tetap tidak tepat. Kenapa? Karena tetap ada yang ditindas karena orang miskin kok dipajaki gitu. Ya sekecil apapun kan tidak patut gitu loh. Tadi walaupun dengan cara seperti itu memang nanti orang akan cerita gini, di Eropa itu kita melihat praktek Islam tapi tidak melihat orang Islam. Nah, di negara-negara Timur Tengah itu kita melihat banyak orang Islam tapi tidak ada praktek Islam gitu.
Bagian mengatakan begitu ya. Nah sekarang ini, kalau sekarang ini sudah berubah. Sekarang di Inggris, di Eropa itu akeh orang Islam itu. Sudah sangat banyak. Karena mereka itu orang Inggris, orang Perancis, orang Jerman itu sudah tidak mau punya anak lagi gitu loh. Jadi lama-lama jumlah ras mereka itu menyusut gitu. Sesuai entek. Kayak binatang lama-lama punah gitu loh. Karena tidak punya anak lagi. Ini suami istri. Kadang-kadang punya anak satu, kadang-kadang tidak punya anak, kadang-kadang suaminya malah bersuamikan, beristrikan laki-laki kan gitu kan, jadi homoseks kan, perempuan juga perempuan kan nggak mungkin punya anak itu. Akhirnya lama-lama habis. Sedangkan para imigran, kalau yang di Inggris itu kebanyakan imigran dari Pakistan, India, Pakistan. Kalau yang di Perancis itu dari Aljazair, karena berbahasa Perancis dulu dijajah oleh Perancis kan, dari Aljazair. Mereka ini tinggal di Inggris, jadi warga negara Inggris, imigran Pakistan, agamanya Islam, anaknya banyak, gitu loh. Jadi sak keluarga punya anak 5, 6, 7, 8 gitu. Nah yang ini tidak punya anak, lama-lama saya entek ini, yang ini entek, sing iki tambah akeh. Makanya di tahun berapa, mulai tahun berapa itu wali kota London itu Muslim, orang Islam, karena banyak warganya yang Muslim gitu. Pilihan itu menang sing Islam, gitu ya. Yang terjadi sekarang memang begitu. Wallahu a'lam bishawab, yang berita yang kita dengar begitu. Juga begitu. Jadi walaupun sebagus itu pun juga tidak sesuai syariat. Yang tidak sesuai syariat ya tidak baik. Lalu itu nih zakat tadi yang benar. Atau jizyah, kalau ada pemerintahan Islam, ada orang kafir dhimmi yang bayar jizyah. Itu bagi orang kafir dhimmi. Orang Islam tidak wajib, tidak ada kewajiban bayar jizyah. Ada lagi? Ya, yang kedua Pak. Oke. Yang kedua tadi. Yang kedua ya tadi kan misalnya diterapkan kayak di Inggris tadi, di negara kita, gitu kan. Apakah itu tanda-tanda syariat khalifah, saya nggak tahu kalau tanda-tandanya bagaimana, tapi yang jelas itu pun tidak sesuai syariat gitu loh. Walaupun sebagus itu, makanya gitu ya, sebagus itu, seketat itu dalam mengatur, tetap saja kan akhirnya masyarakatnya tidak beriman, tidak bisa beriman karena ya tadi tidak dipakai syariat Islam kok. Dan yang terjadi itu kan yang baik ya, yang buruk juga banyak. Orang banyak melacurkan diri, orang banyak berzina, banyak khomer kan gitu. Di sana juga banyak itu. Bahkan konon ini saya dapat ceritanya dari Ustadz Salim Afilah itu loh, yang di Jogokarian itu, penulis buku itu kan. Dia cerita kalau di Inggris itu kalau malam Jumat pagi lah, Jumat pagi itu hari paling kacau. Kenapa? Jumat pagi itu Sabtu pagi. Karena di malam Jumat atau Jumat malam itu hari mabuk nasional. Jadi wong do mabuk kabeh itu loh. Mabuk kabeh sehingga kotor tanah apa di jalan-jalan tuh kotor, banyak koper berserakan. Lah, ini ceritanya Ustaz Salim itu menceritakan orang-orang mahasiswa Indonesia di sana itu menginisiasi, mengusulkan untuk masjid itu mengadakan kerja bakti gitu. Jadi pada waktu itu saya lupa hari Jumat pagi atau hari Sabtu pagi, karena malam harinya pada mabuk, hari itu kerja bakti. Jadi remaja masjid itu bersih kabeh. Sehingga mereka sudah tertarik masuk Islam gara-gara itu. Wong Islam iki kaya ngono ya. Sing mabuk dudu mereka loh, padahal orang Islam kan tidak mabuk kan ya, tidak minum khamr, tapi mereka mau membersihkan, terus gitu. Jadi jalan-jalan dibersihkan. Itu gitu ya, ceritanya gitu. Nah kan gitu. Jadi walhasil sebagus apapun satu tetap saja buruk karena tidak sesuai syariat gitu. Cukup ya? Berikutnya lagi silakan. Agak ke belakang tadi yang mengenai zakat fitrah. Di masing-masing masjid di kita ini kebanyakan ini sudah store zakat fitrah, tapi dari panitia pengelola di masjid itu kadang-kadang juga memberikan lagi. Bahkan lebih banyak memberikannya. Ini penilaian yang semacam ini seperti apa? Termasuk di kami itu menerima zakat. Yeah. Tapi kadang-kadang kita bagikan itu ya kepada masyarakat lagi yang setor zakat. Bagaimana? Kalau zakat fitrah itu memang harusnya diberikan pada fuqara wal masakin saja. Jadi bukan 8 golongan itu, bukan. Zakat fitrah itu khusus karena bunyi hadisnya tuhrotan lisoim wa tu'matan lil masakin. Nah, gitu. Tuhrotan sebagai penyuci bagi orang yang puasa dan sebagai makanan untuk orang miskin. Maka wujudnya zakat fitrah itu harus berupa makanan. Uang boleh asal dibelikan makanan gitu. Jadi misalnya
saya setor zakat fitrah dalam bentuk uang kepada penjual beras, ya boleh saja, nanti dia menjadikan beras baru dibagikan dalam bentuk beras gitu loh. Tapi kalau dibagikan dalam bentuk uang tidak boleh, tidak sah. Satu. Yang kedua, dia harus untuk orang fakir miskin, orang miskin atau orang fakir, bukan untuk nusabil, bukan untuk sabilillah, bukan untuk itu. Kalau itu zakat secara umum ya, kalau zakat fitrah tidak. Jadi kalau kita bukan fakir, bukan miskin, kok dapat zakat fitrah, kembalikan, itu kita tidak berhak, gitu loh. Belikan saja. Lah, ada siapa? Ada yang berhak atau fakir miskin. Gitu. Haning kowe iki ning kene marah dhewe kok, misalnya gitu misalnya ya. Ya sudah, kalau di sini orang-orang kaya semua dipindahkan ke tempat lain. Dicari orang-orang yang miskin, masih banyak tuh saudara kita di lereng Merapi sana, di tempat-tempat lain nggih, di daerah-daerah Boyolali sini kan masih banyak orang-orang miskin, kita berikan pada mereka. Gitu-gitu. Jadi kalau zakat fitrah memang khusus, tidak bisa kepada selain fakir dan miskin. Begitu. Ada lagi? Silakan. Iya. Nah, itu zakatnya itu dihitung dari hasil pabrik atau sama pabriknya? Iya. Sama harga pabrik. Iya. Itu memang mukhtalaf ya, berbeda pendapat ulama. Yang saya tahu ulama-ulama Saudi itu tidak pernah menghitung itu, yang dihitung hanya hasilnya saja. Ada sebagian ulama yang menghitung sak asetnya. Jadi banyak sekali gitu. Karena dihitung asetnya. Kenapa dihitung asetnya? Karena aset itu juga layak jual, bisa dijual gitu loh. Itu alasannya begitu. Tapi kalau ulama di Saudi yang saya tahu, baca kitab itu ya, di kitab-kitab itu memang cuman hasil. Jadi hasil, dan kalau perniagaan bukan cuma hasil, tapi apa namanya istilahnya, komoditasnya. Jadi kalau ada stok opnam, stoknya itu loh ya. Jadi bukan hanya hasil penjualan, bukan misalnya ini laku sekian untuk sekian, bukan, tapi dihitung ini apa namanya total harta yang ada di perusahaan itu, bukan selain aset yang tetap ya, bukan tanah, bukan bangunan, tapi barang-barangnya. Jadi dihitung misalnya jualan komputer gitu, komputernya cek piro iki, dihitung ada asetnya kan, itu gitu. Itu ulama sepakat kalau itu. Lah yang tidak sepakat yang tadi, yang sebagian berpendapat bahwa asetnya juga dihitung, dan itu besar itu, kalau aset dihitung besar sekali, 2,5%-nya bisa gede banget itu, gitu loh ya. Memang artinya memang ada dua pendapat itu yang saya tahu. Nah, yang dijalankan yang mana masing-masing ada dalilnya, yang saya tahu gitu. Memang sebagian itu tadi karena asetnya atau hasilnya. Kalau hasilnya tidak hanya hasilnya, memang hasil dan barangnya yang masih ada. Jadi saya penerbit ya, penerbit. Cashnya berapa? Punya uang cash berapa? Untungan berapa? Terus bukunya berapa dihitung gitu. Bukunya piro itu kan juga harta itu dihitung. Tapi anunya nggak dihitung, bukan apa namanya? Ini loh. Jenenge apa? Aset ya, mesin juga masuk ya, mesin, kemudian kalau ini bangunan lah itu, bangunan nggak dihitung, tanahnya nggak dihitung. Gitu ya. Ada lagi? Silakan. Jadi kalau seperti misalnya rumah kos gitu tadi. Iya. Iya. Tapi dijadikan rumah kos itu berarti sama rumahnya. Iya. Apakah itu bagaimana kalau dianalogikan dengan sawah gitu? Iya. Kalau sawah itu hasilnya apa itu bisa? Lah ya itu tadi, makanya itu tadi perbedaannya di situ. Berbedanya karena kalau sawah memang ada qot'inya kan. Kalau dia petani memang yang diambil cuman hasilnya saja, yang 10% atau 5% tadi dari hasil, sawahnya nggak dihitung, nah gitu. Nah kalau ini tadi asetnya dihitung apa enggak? Makanya tadi yang saya tahu sepanjang saya baca kitab itu memang ulama-ulama terutama yang di Timur Tengah ya, ulama Saudi dan yang lainnya Timur Tengah itu, mereka tidak menghitung aset tadi, tapi menghitung semua barang yang dijual. Barang jualan dihitung semua, baik yang sudah berbentuk uang maupun masih berbentuk barang, itu dihitung semua. Nah itu menurut saya tidak ada yang khilaf itu, tidak ada yang menolak itu. Tapi kalau untuk masalah aset, memang tadi aset diam itu begitu. Termasuk tadi ini rumah dikoskan atau rumah dikontrakkan, itu juga begitu. Yang berpendapat bahwa aset dihitung ya dihitung itu. Jadi besar sekali itu. Hotel piro itu kan gitu kan ya. Per meternya berapa di tempat-tempat pinggir jalan itu kan mahal sekali. Itu gitu. Wallahu a'lam.
bisawab. Karena memang ada dua, monggo saya sampaikan aja, monggo terserah yang diyakini yang mana. Silakan. Ya itu tidak boleh, tidak sah itu. Dikembalikan harusnya. Dia tidak berhak menerima zakat fitrah kok. Ya, orang-orang kaya kok menerima zakat fitrah. Dia tidak berhak menerima zakat fitrah. Kembalikan saja. Gimana? Oh lah ya diberitahu, kita beritahu dengan baik gitu nggih. Mboten pareng lho, kok mboten pareng. Lah niku hadise muni ngoten tuh matan loh tuh rotan lisoim minar rofasi kan gitu ya. Yang lebih lengkap itu pembersih bagi orang puasa dari rofas. Rofas itu hal-hal yang biasa membatalkan puasa, apakah omong jorok, omong mesum dan macam-macam dengan suami istri itu kadang-kadang ya rofas itu. Atau dan watuk matan lil masakin. Bunyinya jelas tuk matan lil masakin gitu. Bukan untuk umum gitu. Kita buka aja hadisnya ya di Bukhari kalau salah itu. Itu memang tidak bisa untuk yang lain karena memang bunyinya tu'matan lil masakin untuk orang-orang miskin. Kalau gitu ya orang kaya tidak berhak no. Orang kaya kok mendapat harta zakat fitrah enggak berhak. Silakan. Kalau ada kakak enggak punya suami, tidak punya anak, Nggih. Itu kalau dikasih zakat atau dikasih kurban itu boleh enggak? Tanggungan kita sendiri. Ya, ikut. Kalau kurban itu lebih umum nggih. Kalau kurban itu orang kaya boleh nggak apa-apa. Dagingnya loh ya. Yang berkorban kan juga boleh dapat dagingnya gitu loh. Jadi kalau kurban memang lebih umum. Tapi kalau zakat nanti dulu. Zakat itu gini. Dia kita beri zakat sebagai apa dulu? Itu misalnya dia memang ini suami ya. Suami, kemudian dia memberi istrinya. Tapi istrinya ini dia sudah dinafkahi oleh suami, dinafkahi sudah. Terus ini ada bagian zakat. Istrinya ini termasuk salah satu yang menerima zakat. Ya diberi boleh, nggak apa-apa gitu. Bisa. Atau sebaliknya, istrinya kaya, suaminya miskin. Zakat berikan pada suaminya boleh gitu. Karena suaminya termasuk orang yang berhak menerima zakat. Gitu loh ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, tinggal ini bagaimana? Tanggungan itu tanggungan seperti apa? Kalau dia sudah diberi nafkah, terus ada zakat, dia berhak menerima zakat, dikasih boleh gitu. Tapi kalau kemudian iki zakatnya digo nafkah kan jenenge urek gitu. Kan gitu kan ya. Jadi dia harus nafkahi, tapi iki dihitung zakat ya enggak bisa no. Ya nafkah gitu. Itu kan jadi namanya kan urek itu kalau gitu. Artinya dia enggak mau memberi nafkah terus aku bangun zakat dia tak zakati. Lah sing zakati sapa? Anak dan istri saya. Cuman sebagai apa ini? Sebagai nafkah ya jangan, enggak nafkah itu wajib sendiri gitu. Nah, gitu ya. Jadi bisa dibedakan mestinya. Tadi anak paman atau anak dari keponakan atau siapalah cucu kita tanggung. Ya, tergantung kalau memang dia itu miskin atau dari 8 orang tadi ya apakah fisabilillah atau ibnu sabil atau lain-lain itu mu'alaf juga barangkali begitu kan juga bisa itu menerima zakat dan dia sudah dinafkahi dulu wis anek nafkahnya sudah pelihara sudah ini ekstra gitu loh ini wis dudu nafkah nah sekarang ada zakat diberikan pada mereka boleh gitu ya cukup nggih Tambah sedikit Ustaz. silakan Yang kembali ya kan iya kita itu kadang-kadang kalau kita menerapkan apa yang disampaikan Ustaz ini iya justru di kepengurusan itu menjadi belah iya atau suasananya menjadi panas gitu ya Nah, kita memahamkan itu juga tidak gampang. ya Karena mereka orang pengalaman, orang pendidikan, Iya. S1, S2 dan iya Nah, ini susahnya seperti ini. Lantas bagaimana yang harus kita lakukan? bisa ngaji saja biasa ngaji jadi saya mau bicara artinya kalau misalnya dibuatkan forum saya tak bicara perkara mau tidak mau saya tidak tahu loh Allah yang kuasa tapi kalau menerangkan saya mau gitu saya terangkan saya detailkan hadisnya perkara diterima atau enggak Nabi saja tidak bisa memaksa orang kan ya apalagi saya itu saya banyak dosanya gini tentunya tidak bisa tapi diberitahukan saya gitu saya memberitahu orang kalau angel gitu tak tunjukkan ini dalilnya begini aku rasa setuju ya apa-apa saya tidak kekurangan apa-apa kok pokoknya saya sampaikan ini saya begini mengapa kok saya berpendapat begini karena ngikuti ini gitu
Aku ora sepakat ya ora apa-apa gitu. Lah iki piye maksudnya? Lah nek saya dijaluki, saya jadi ketua, saya ngaturnya gini. Nek ora ya karepmu, aku pokoknya ngomong kan gitu. Nek saya enak gitu. Kita jadi bukan ketua nggih, pengurusan itu. Iki ngene lho ya, kudune dadine kok ngene ya terserah kowe sing dadi ketua kowe, aku kan sekedar usul gitu. Bebas, enak. Kayak makmum gitu loh nggih, makmum. Imamnya cepet banget nek saya, ya ora apa-apa, malah enak itu. Cepet sing penting Fatihah rampung to nggih. Malah cepet dah rampung. Lah piye? Oh, salat lah. Sing dosa kan imame, bukan saya, kan ikut saja gitu kan. Jadi longgar kalau jadi makmum kan enak. Saya malah begitu. Jadi enggak usah kono aku piye aku nyampaikan kono nolak. Nggih mboten napa nolak, tapi disampaikan dulu. Sekali lagi masalah hidayah ya, hidayah itu Allah yang pegang, kita enggak bisa. Kita cuma mengusahakan saja ya. Ada lagi? Lanjut dulu ya, rampung-rampung. 1308 wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Yaman. Nabi mengutusku ke Yaman. Mu'adz ini diutus Nabi ke Yaman. Wa amarani an akhudha min kulli halimin dinaron. Dan beliau menyuruh aku untuk mengambil harta jizyah juga ya. Min kulli halimin dari tiap-tiap orang yang ihtilam, orang dewasa, wis gede gitu loh. Ihtilam itu kan artinya bermimpi. Wong nek sing ngimpi kan wis gede to nggih. Dinaron 1 dinar. Au adlahu muafirian atau setara dengan dinar, adlahu setara dengan dia muafiri. Muafir itu baju buatan muafir. Dibuat baju yang dibuat oleh orang muafir. Muafir itu nama tempat sebenarnya. Dan sini misalnya gawean klewer, nah gitu loh misalnya, atau mana ini gawean pedan, nah misalnya gitu misalnya ya. Akhrajahu salasah wa sahahu Ibnu Hibban. Diriwayatkan oleh imam yang tiga Ashabus Sunan itu ya. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Besarnya jizyah setiap individu ditetapkan oleh pemimpin muslimin dengan berbagai pertimbangan yang sesuai syariat. Pertimbangannya ya terserah, pertimbangannya orang pemimpinnya sesuai syariat tentunya. Iki sebenarnya kowe ning ndi ning di Yaman ki sak dinar. Nah, gitu dilihat kondisinya, keadaan sana. Orang-orangnya kaya-kaya, sudah sekian saja. Oh, ini agak orang-orangnya agak miskin, sudah jangan 1 dinar. Seperempat dinar saja, 2,5 dirham. Sak dinar itu kan 10 dirham ya. Zaman dulu tapi kursnya itu 1 dinar 10 dirham zaman dulu. Sekarang sudah berubah mungkin. Yang jelas ini tidak 1 dinar tapi 1 dirham saja. Orang miskin misalnya begitu ya. Jizyah bisa berwujud uang tunai atau bisa juga berwujud barang yang senilai dengan uang tunai tadi. Sak dinar atau baju muafiri yang kira-kira harganya sak dinar. Gitu loh. Dikira-kira ditaksir baju kayak gini nih harganya sak dinar, maka diberikan boleh. Ketika kafir dimi masuk Islam, maka dia terbebas dari kewajiban jizyah. Aku mlebu Islam yakin bebas jizyah, ya enggak apa-apa, boleh saja. Biar bebas dari jizyah, dia masuk Islam, begitu masuk Islam jadi muslimin, tidak lagi bayar jizyah. Tapi tetap dilindungi, apalagi orang Islam, orang kafir saja dilindungi oleh pasukan Islam ya maksudnya ya, dilindungi apalagi ini orang Islam, pelindungannya malah double, sebagai pasukan negara itu ya, sebagai sesama muslim juga iya. Hadis ini termaktub dalam surat Sunan Abu Dawud, kitab Al-Kharaj wal Imarah wal Fa', hadis nomor 3038. Nanti barangkali kundur dari kitab Abu Dawud kalau kagungan ya, dibuka barangkali pas, kalau pas namanya 3038 ini. Hadatsana Abdullah bin Muhammad An-Nufailiyu qala hadatsana Abu Muawiyah qala anil Ahmasi qala an Abi Wa'il qala an Muadzin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma wajahahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lama wajahahu ketika mengarahkan dia, mengutus dia ilal Yaman, ke Yaman, amarahu, Nabi memerintahkan dia ayyahudha min kulli halimin, untuk mengambil dari tiap-tiap orang dewasa, yakni muhtaliman, ini yang muhtalim, orang yang sudah ngimpi, wis gede, wis balik, dinaron 1 dinar, au adlahu, atau senilai dengan itu, minal muafiri, dari muafiri, siyabun, baju buatan muafiri, taku nubil Yaman, yang ada di Yaman. Jadi dikenal
ahli bikin baju barangkali gitu loh, orang Mu'afiri, sehingga ada baju merek gaweane Mu'afiri. Nah, ya, jadi walhasil karena itu kita dapati bahwa memang jizyah itu prinsipnya diatur oleh Amirul Mukminin gitu loh. Nabi zaman dulu kan ya. Nabi, nanti berikutnya ya Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Ini orang-orang ini dilindungi, tidak dibunuh, boleh tetap menjalankan kekafirannya tapi diatur. Harus diatur. Iyalah wong di negara itu. Diatur cara menjalankan ibadahnya diatur. Seperti mereka tidak boleh menampakkan salib. Zaman Umar kan gitu. Zaman Umar bin Khattab jadi Amirul Mukminin diatur. Gereja-gereja boleh tetap mengadakan kebaktian tapi tidak boleh menampakkan salib di luar, tidak boleh. Nah, gitu. Terus potongan rambutnya dibuat beda. Nek wong enggak tahu beda itu saya enggak tahu, belum lihat detailnya gitu. Orang kafir ini bagaimana, kalau orang Islam bagaimana gitu. Sehingga neng jalan ketemu ki wong kafir ketok gitu loh. Jadi kelihatan berbeda ki orang-orang kafir, yang ini potongannya rambut orang-orang beriman, ini orang-orang kafir. Dibedakan itu. Jadi walaupun dilindungi tapi memang bahasa saya. Jadi warga negara kelas 2 gitu. Tidak warga negara yang sama karena di sini bayar jizya, di sini ora kan gitu kan. Di sini dapat harta, kalau ada dum-duman orang muslim dikasih, yang orang kafir tidak. Begitu. Memang itu salah satu daya tarik supaya mereka masuk Islam gitu. Makanya kalau ada masuk Islam langsung dikasih zakat sebagai mu'alaf tadi, kan gitu. Caranya gitu. 1309 wa ana A'id an Ibnu Amr al-Muzani radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Al-Islam itu ya'lu, unggul, di atas, ya'lu, mengungguli, mengalahkan yang lain. Wa la yu'la, dan tidak diungguli, tidak dikalahkan. Islam itu tidak terkalahkan. Islamnya loh, orang Islamnya mungkin bisa kalah, tapi Islamnya tidak pernah kalah. Hadis ini menjadi dalil keunggulan orang Islam atas pemeluk agama lainnya dalam segala perkara secara mutlak. Nah, ini. Jadi kalau kita berislam itu jadi kita bangga dengan Islam kita itu, karena yang memuliakan kita ya Islam kita itu. Jadi walillahil izzatu walirrasulihi walil muslimin walil mu'minin, walakinnal munafiqina la yafqahun. Jadi walakinnal munafiqina layak lamun, ya tidak tahu. Jadi kemuliaan itu dimiliki orang-orang Islam, bukan orang-orang selain Islam. Berdasarkan ini, apabila orang Islam bertemu pemeluk agama lainnya di jalan, maka dia harus mendesak mereka ke bagian sempitnya jalan. Itu nanti ada di hadis sesudah ini, 1310 yang diriwayatkan oleh Muslim. Mudah-mudahan kita bisa baca sekalian ya, biar selesai. Jadi disuruh menyempitkan ke jalan yang sempit. Islam akan senantiasa unggul dan bertambah keunggulannya. Pemeluknya semakin lama semakin bertambah banyak pada setiap masa. Dan terbukti sekarang ini. Tadi saya katakan di Eropa itu sudah sangat banyak orang Islam. Di Amerika juga sama itu. Semakin lama semakin banyak orang Islam. Bahkan ada buku itu judulnya Mukjizah Mutajaddidah. Mukjizah Mutajaddidah itu isinya dia itu bikin sensus penelitian di Amerika, di New York terutama, sebelum dan sesudah 9/11 itu. Peristiwa tertabraknya WTC oleh pesawat nih kalau sekalian ya, tahun 2001 11 September 2001 itu dibuat hitung-hitungan itu sebelum kejadian itu dan sudah kejadian itu. Terbukti dia bikin laporan cukup komplit, jadi laporan di majalah ini, di koran ini disusun bagus itu. Terbukti persentase orang yang masuk Islam sebelum dan sesudah WTC itu, tertabrak WTC itu, malah lebih banyak sesudah itu. Padahal waktu itu Islam dihujat, katanya teroris, katanya membuat masalah, merusak gedung, membunuh orang kan gitu kan, dihujat habis-habisan. Tapi justru karena itu Allah membalikkan justru. Orang-orang sana itu penasaran gitu loh. Oh, Islam kok elek koyo ngono to? Coba tak takone wong, aku ndek kanca wong Islam, tak takone wong Islam. Takoni cerita wong Islam gini. Loh, kok ngono? Jadi ngono diajari ngono. Iya, lho. Akhirnya tertarik. Masuk Islam jadinya malah. Gitu. Jadi terbukti Islamic Center di New York itu menerima orang-orang masuk Islam baru sebelum dan sesudah double UTC itu ya, dan sebelum 9 September itu 9/11 itu sebelumnya dan sesudahnya malah lebih banyak sesudahnya. Gitu malah. Terjadinya malah terbalik begitu.
Nah, subhanallah, kalau Allah berkehendak memang begitu. Jadi dulunya dihujat, akhirnya sebagian orang-orang itu kan mereka kan kritis nggih, dihujat dan jane tenane ajarane koyo ngono kok eleke koyo ngono gitu. Delok boleh ora kaya ngene kok. Kan gitu ya. Jadi tahu malahan karena belajar di sinau jadi mereka jadi tahu gitu ya. Baik, ini yang Daruqutni ini saya bawakan nggih. Nanti bisa dibaca sendiri. Saya mau langsung ke hadis ini supaya tidak salah paham ini. 1310. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Janganlah kalian memulai kepada orang Yahudi dan Nasara itu dengan salam. Jadi kalau ada orang Yahudi, orang Nasrani kita jangan mengucapkan salam. Jangan. Wa idza laqitum ahadahum fi tariqin, dan apabila kalian ketemu salah seorang di antara mereka fi tariqin di jalan, temen dalan, papasan gitu, fatarruhu ila adyaki, maka paksalah mereka, ittarruhu, kalian paksalah mereka ila adyaki, ke bagian sempitnya. Bagian sempitnya jalan. Jadi maksudnya gini loh, bukan kok di pepet-pepet, bukan gitu. Tapi kalau kita di tengah itu rasa minggir gitu loh. Nah, gitu. Tetap saja itu jangan minggir. Jangan wah kono anek wong kafir iki, ya rasa minggir, tetap di jalan saja, tetap di sini gitu loh. Jangan biar mereka yang minggir, kita tetap di situ saja. Bukan kok kita makan jalan mereka, bukan gitu loh, ya. Salah kalau gitu. Tapi prinsipnya kita tetap di situ, kalau mau biar mereka minggir, itu gitu. Nah, ini perlu kita sampaikan nih, karena ini diajarkan oleh Rasulullah. Ini kaitannya dengan tadi, dengan al-islamu ya'lu wa la yu'la tadi. Nah gitu. Sehingga kalau kita berislam itu jangan pekewo aku harap salat ini kanca-kancaku Kristen kabeh iki sik salat engko. Ya jangan, malah saya pamit dulu, saya mau salat. Oh gitu loh, sampaikan gitu biar mereka tahu, oh wong Islam iki ngono gitu dalam menjalankan Islamnya. Begitu. Jadi ada kisah, tidak tahu nyata apa enggak ya, saya tahu ada cerita, tidak tahu betul-betul terjadi atau sekedar fiksi, di Inggris juga itu. Karena di sana itu tidak ada musola, di satu universitas tidak ada musola, terus akhirnya ada orang Pakistan sholatnya ya di Salasar, di lobi gitu, dia sholat karena nggak ada musola. Orang-orang gumon itu dong, apa tuh orang dong, apa tuh, dia baru beribadah gitu. Beribadah kok sehari bisa berkali-kali. Iya, memang di tempat kami ibadahnya sehari 5 kali. Mereka kan tahunya seminggu sekali kan ya. Ini sehari bisa 5 kali. Kadang-kadang kuliah sampai malam, sholat lagi kan gitu. Akhirnya ada orang yang ikut, orang Islam juga. Awalnya caranya sholat, biasanya ada teman yang sholat ikut. Akhirnya orang-orang Islam ya jadi mahasiswa itu semua ikut sholat. Semakin lama semakin banyak kan orang-orang terus lihat, kok sholatnya kok yang ngono, dimatke itu, dilihat itu. Sholatnya kok yang ngono gitu. Mengucapkan doa khusyuk begini, akhirnya udah tertarik masuk Islam, begitu loh. Jadi kalau kita menjalankan Islam dengan benar itu sebenarnya jadi dakwah malahan, tapi karena kita pekewoh malah hilang Islamnya, gitu loh ya. Jadi malah hilang Islamnya. Jadi sekali lagi seharusnya kita tidak pekewohan begitu. Ini justru menunjukkan ya saya memang orang Islam kok, ini loh identitas Islam saya itu kayak gini. Gitu. Tawari makan. Sebentar, ini ada babi apa enggak? Ada babi, saya enggak. Saya orang Islam tidak boleh makan babi. Sampai kan gitu. Jangan pekewo aku lah, ngono kuwi campur-campur enggak ngerti. Mbuh babi murah pokoknya bismillah lah. Lho kok bismillah lah gitu. Ya takokno nggih. Kuwi babi ora, ini muslim food bukan kan gitu kan. Sampai kan gitu. Bila disalami oleh ahli kitab, muslim menjawabnya dengan ucapan waalaikum, tidak waalaikumsalam, tapi waalaikum gitu saja. Artinya kalau mereka memang salam sungguh-sungguh akan mendapatkan kebaikan yang sungguh-sungguh. Tapi kalau hanya sekedar bohong-bohongan salamnya, ya akan kembali pada mereka. Gitu. Waalaikum itu kan sing mbok omongke yang aku tak balikke yang kowe gitu loh. Waalaikum itu gitu. Nanti kalau waalaikumsalam untuk kamu salam, tapi kalau waalaikum tadi kamu mengucapkan apa? Kalau kamu mengucapkan buruk, ya jadi buruk untuk kamu. Tapi kalau kamu mengucapkan baik, ya baik untuk kamu, gitu loh. Diperbolehkan memulai mengucapkan salam kepada sekumpulan yang terdiri dari muslimin dan non muslimin. Ini juga sebenarnya kalau bapak-bapak atau ibu-ibu jadi pejabat, jenengan bicara di halayak, di situ ada orang Kristennya, ada orang Buddha, orang Hindu, itu cukup, salamnya cukup sekali saja, assalamualaikum cukup gitu loh, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cukup. Kenapa? Karena salam kepada halayak yang terdiri muslim dan non muslim itu pakai assalamualaikum boleh-boleh. Jadi ada hadisnya nggih. Jadi tidak usah
Assalamualaikum, habis itu terus salam apa nih kok? Sejahtera, salam apa lagi, salam tempel, salam kompak, macam-macam nih kalau rasa nganggo kuwi. Assalamualaikum cukup gitu loh. Ini salam untuk semuanya kok. Jadi halayak yang terdiri dari Islam dan non-Muslim itu, Islam dan tidak Islam itu diucapkan salam cukup untuk semuanya. Loh gitu loh, seharusnya begitu. Cuman karena banyak pejabat kita yang tidak tahu, jadi ini dowo banget salam ini. Salam ini, salam ini agama ini. Padahal jangan mereka tidak ada loh itu. Mereka memang punya syariat salam, nggak ada. Ya di awalnya memang begitu, diawali gitu omongan, tapi bukan salam sebenarnya. Salam yang ada ya dalam Islam ini, Assalamualaikum itu salam yang paling bagus, gitu ya. Sebenarnya begitu. Nah kita perlu menyampaikan tentunya dengan cara yang baik, diamangi. Begitu saja Pak Lurah, jenengan pas mucal tadi Pak Lurah, niku assalamualaikum dok mawon, bisa. Nah ini nek wong Kristen barang, tidak apa-apa, karena itu salam untuk umum. Artinya kalau sama jamaah di situ ada umum, ada Islam dan non-Islam. Nek jamaahnya itu isinya cuma orang Kristen saja, ya jangan assalamualaikum, gitu loh. Tidak boleh kan latab da'u tadi. Ya salam apa? Ya tidak usah pakai salam, itu saja gitu nggih. Jadi karena orangnya orang Kristen saja. Maksud orang Kristen disalami dengan begitu tidak tepat. Tapi kalau ada orang Islamnya, walaupun satu, Islamnya sih ya tidak apa-apa. Boleh pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamualaikum gitu saja ya boleh, atau assalamualaikum warahmatullahi saja ya boleh gitu ya. Itu begitu ya. Ada pertanyaan? Sudah selesai ini? Silakan. Ada. Nggih. Bagaimana dengan orang yang mengucapkan salam bermacam-macam tadi? Iya. Apakah dia tidak termasuk orang Muslim atau kafir? Karena itu kan yang dia ucapkan mengakui ketuhanan mereka. Wallahu alam, saya tidak tahu itu salam-salam seperti itu di agama mereka seperti apa, saya nggak tahu masalahnya. Apakah itu juga termasuk bagian dari apa doa yang harus diucapkan oleh mereka, atau itu sekedar sebagai tadi penghormatan sesama gitu. Kalau itu penghormatan sesama ya tidak sampai ke tingkat kafir gitu, tapi ya buruk karena harusnya tidak begitulah. Harusnya kan cukup salam saja itu. Karena tidak tahu barangkali gitu. Tapi kalau itu kaitannya dengan keyakinan, ya keyakinan, kayak ini loh, yang saya tahu tulisan gongsi fatsai, bacanya gimana itu? Gongsi fatsai itu loh, itu menurut mereka itu doa yang mengandung keyakinan. Maka kalau orang ngomong gitu ya jadinya kafir no, gitu loh, karena keyakinan mereka seperti itu. Nah tapi kalau itu bukan, ya tidak, ya saya tidak tahu makanya gitu. Karena saya bukan tidak tahu agama mereka, ya di agama mereka seperti apa itu. Kalau itu sekedar gampangnya bukan masalah syariat mereka, tapi ya wis gen podo-podo itu tadi, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi kalau itu jadi syariat, bukan tidak apa-apa itu bagaimana? Ya tidak kafir gitu loh, tapi buruk, iya buruk, tapi tidak sampai pada tingkat kafir. Tapi kalau jadi syariat keyakinan, ya jadinya kafir gitu. Ada lagi? Cukup ya? Masih ada, silakan. Iya. 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 Ya. Kalau tidak tahu ya dikasih tahu. Kalau sudah tahu ngeyel ya terserah dia saja. Jadi piye kuwi kafir ora? Wallahu alam tadi saya nggak tahu itu masalahnya. Nggih. Ya. Gini kan itu kembalinya ke manro amingkum mungkaron nggih. Manro amingkum mungkaron fal yughayyiru biyadi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika ataful iman. Iso ngandani dengan tangan, aja cekal, aja salam ngono kowe gitu. Atau di tangan diartikan kekuatan nggih, ya boleh saja dengan kekuatan, atau dengan lisan. Jangan Pak, jangan Bu, begitu itu enggak boleh gitu misalnya gitu ya. Terus raiso yang hati ya wis, dengan hati itu menjauh. Sudah saya tidak dekat-dekat saja, saya harap ngomong, aku ngomong cekal polisi aku gitu. Lah sing muni pejabat iki, apa pejabat itu enggak boleh itu, cekal polisi itu dianggap sebagai penghinaan terhadap pejabat gitu. Misalnya gitu. Ya orang ngomong ya orang berani ya sudah, isane dengan hati ya sudah dengan hati gitu ya. Enggak Pak? Nggih. Ya pernah mendengar hadis ya, bahwa manusia kalau
tidak akan membayar zakat, tidak membayar zakat, maka Allah akan memberikan pemimpin yang zalim. Ya. Itu katanya itu. Terus yang kedua, ini ada tanya jawab. Tanya San, ini saya pakai pajak. Oh enggak, jangan tanya, keluar aja gitu langsung di apa tackle gitu. Macam cerita saya pakai pajak tuh gimana baiknya. Langsung keluar. Iya. Iya. Ya, yang pertama itu ya, saya belum ingat lagi hadisnya. Coba kalau ada lafadznya saya tak carikan gitu. Belum ngecek lagi hadisnya gitu. Tentang penguasa yang zalim tadi. Tentang itu tadi ya mungkin kebijakan ustadznya begitu ya, monggo saja orang beda-beda nih. Ada lagi? Salam dari Ustaz Zaitun yang viral. Gimana? Ini gimana? Dari pondok Oh, Az-Zaitun itu loh. Iya. Az-Zaitun itu memang dulunya NII terus kan sekarang ini memang yang jelas itu dari dulu sebenarnya, bukan sekarang aja. NII dan DITI itu kan dimasuki oleh militer, tujuannya memang untuk waktu itu zaman Orde Baru itu, masih zaman Orde Baru. Tujuannya untuk menggebuk orang-orang Islam. Oh gitu loh. bukan Orde Baru, udah lama tuh, Pak. Orde Baru, sebelum Orde Baru pernah ada. Di zaman Pak Karno ada, nah di zaman Orde Baru itu loh kejadian, kalau masih ingat Usroh, kemudian ada Tony Ardi, maksudnya gitu loh. Itu kan orang-orang itu. Terus ada Danu Muhammad Wiryo itu memang buatan intelijen untuk menggebuk orang-orang Islam di zaman dulunya zaman Pak Karno pernah ada NII itu, kemudian itu dimasuki di zaman Pak Harto, itu zaman Orde Baru untuk begitu. Akhirnya digunakan untuk menggebuk orang-orang Islam. Itu gitu. Nah, itu masih seperti itu. Jadi memang bentukan intelijen sebenarnya itu gitu loh. Sehingga orang mau nggak susah kan, mau memperkarakan, wah ini dilindungi kok. Apalagi sekarang sudah banyak orang-orang kecil, orang-orang non muslim yang mau berkeinginan untuk merusak Islam dari arah situ. Begitu yang terjadi gitu. Dari dulu itu. Dan di pesantren itu memang dari dulu gitu yang kita tahu ya, berita yang sampai ke kita seperti itu. Tapi ya itu ujian bagi kita. Yang jelas ya, bahwa kemudian ini saya mazhabnya Bung Karno, ngomongnya kayak gitu kan ya. Apa ya ini mazhab Bung Karno itu kan ya tidak ada tuh. Bung Karno sendiri tidak pernah berkata begitu. Jadi caranya Zaitun itu bukan muslim, Pak ya. Ya kalau zahirnya orang Islam, kita tidak bisa mengatakan kafir ya masih sholat itu. Tidak. Ini semuanya tidak menyesuaikan syariatnya. Wallahu alam, sedetail apa saya nggak tahu, tapi yang jelas yang saya tahu memang masih sholat. Cuman apakah sholatnya seperti apa saya nggak tahu detailnya nih. Seperti perempuan itu sejajar dengan laki-laki. Softnya, kalau soft perempuan sejajar laki-laki itu sendiri masih mukhtalaf kan. Kalau misalnya di Masjid Agung saja lah, Masjid Agung Solo itu loh, softnya sejajar dengan soft perempuan kan di masjid sebagian masjid kita kan gitu, soalnya perempuan di samping kan gitu kan ya. Tapi Dan ada sekatnya, Pak. iya ada sekatnya. Itu kan tidak langsung. Dari softnya langsung. Jadi jejer dekat softnya apa? Softnya gathok gitu. Oh gitu, ya. Perempuan. Ya prinsipnya gini, soft sejajar itu memang mengurangi pahala sholat. Sebagian ulama mengatakan ada dosanya juga, tapi ulama sepakat sholatnya tetap sah gitu. Sholatnya tetap sah karena ya sholatnya tetap sah. Tapi perempuan laki-laki sama sah. Iya. Campur itu, Pak. Iya, lah campurnya seperti apa? Kan tidak kok terus maaf gandengan kan ya enggak kan ya. Softnya sendiri saya lihat waktu di video itu kan ya enggak rapat soalnya. Ya, jadi tidak rapat itu tidak saling bersentuhan gitu. Itu kan harusnya di belakang laki-laki. Iya, itu yang benar. Artinya memang syariatnya seperti itu. Tapi pada prakteknya kan memang ada toh soft yang perempuan laki-laki jajar. Walaupun halang tembok, tapi kan jajar itu. Itu kan ya. Nah, sekarang masalahnya apa? Jajarnya atau ada halangan apa enggak? Itu kan masalahnya kan itu saja kan. Sekarang masalahnya jajarnya. Kalau jajarnya ya kayak itu kita katakan tidak sah, itu juga tidak sah. Tapi ulama mengatakan sah gitu. Artinya salatnya itu sah tapi dia berdosa gitu. Soal salatnya itu ada dosanya, dia tetap sah salatnya itu, tidak dikatakan tidak sah. Jadi misalnya salat zuhur, jajar laki-laki perempuan terus harus ngulangi zuhur lagi. Enggak, salatnya sah kok gitu loh. Berarti kan itu kalau bukan mukrinat, ya kan sentuhan saya tidak batal dalam sholat. Balang Imam Syafi'i, ya kan? Imam Syafi'i kan memang begitu. Jangankan kok sentuhan yang bukan mahramnya, suami istri saja batal kok. Bagian kan gitu. Nanti itu kan nanti berbeda lagi, itu pembahasan fikih beda lagi. Itu pembahasan fikih dari segi itu loh.
sentuhan laki-laki perempuan itu membatalkan wudhu apa enggak itu. Ada lagi itu macam hal yang lain lagi, bukan masalah sholatnya itu. Nah kalau kita lihat di Mekah itu Masjidil Haram campur juga kan, itu bukti nyata itu kan. Ya kan darurat, nah, iya tapi kan faktanya begitu gitu loh. Di Masjidil Haram kita mau tidak campur nggak bisa, gitu. Memang campur di situ laki-laki perempuan. Ada lagi? Cukup ya? Oke. Nah, itu dia menjadikan perempuan menjadi apa? OTW. Imam. Ya. Ajarannya itu sudah sangat-sangat menyimpang sekali. Ya. Lah ya kita kan mesti harus berimbang ya. Artinya yang mana yang disoalkan. Kalau perempuan jadi imam bagi laki-laki tidak boleh memang. Tidak boleh kan gitu kan ya. Sekarang kalau khutbah apa dulu? Kalau khutbah Jumat memang tidak boleh. Tapi kalau khutbah yang lain, pidato itu ya kan boleh gitu. Guru ngajar, gurunya perempuan yang ngajar laki-laki, boleh kok, enggak dosa kok. Tapi kalau khutbah Jumat memang tidak sah khutbah Jumatnya jadi tidak sah. Itu gitu. Jadi dilihat per kasus gitu loh. Jangan itu kafir nanti dulu toh. Karena mengkafirkan orang itu ada kaidahnya gitu. Tidak bisa langsung mengumuni gitu enggak. Yang mana dulu? Keadaannya seperti apa? Orang meyakini bahwa ada Nabi sudah Muhammad, kafir itu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu sebagai usul gitu. Muhammad Nabi terakhir itu usul pokok dalam akidah Islam. Nanti nenek ada Nabi lagi, berarti itu menentang yang usul. Kalau gitu kafir gitu. Tapi kalau cuman mengatakan Mirza Ghulam Ahmad itu seorang ulama, ya tidak kafir dia. Tidak kafir, tapi salah. Iya salah, Mirza Ghulam Ahmad itu bukan ulama, tapi dikatakan ulama, kan gitu kan. Sama seperti orang yang mengkiaikan orang yang bukan kiai. Seperti sekarang kan ada juga kan. Pakai wong ketok-ketok dijinggot atau orang ngaji sidik dikatakan kiai, ulama, padahal nggak tahu apa-apa kan gitu kan. Itu kan juga. Tapi kan tidak kafir loh orang yang katakan itu. Ya tidak lah gitu. Itu nggih. Cukup nggih? Baik, mungkin ditutup ya mungkin tekan jam 10 ya. Oke. Qul qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin.